Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ladunyatihi wa amadana bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma'asil qalbi. Setong fasal yang mana fasal ini menerangkan tentang maksiat-maksiatnya hati. Jadi perlu dipahami nih Kak, bahwa di dalam hati senantiasa berkecamuk hal-hal yang sekiranya dari hal itu akan berdampak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tujuan pemaparan ini, semoga kita lebih bisa menjaga hati agar hati itu betul-betul terkendali menjadi hati yang itminan, yang tenang, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat yang muncul dari bisikan-bisikan hati. Wa min ma'asil qalbi, dan ialah di antara beberapa maksiatnya hati. Yang pertama ar-riya'u bi a'malil birri, yaitu riya pamer bi a'malil birri, dengan perbuatan-perbuatan baik. Apa maksudnya? Wa huwa al-amalu li ajlin nasi, yaitu melakukan suatu pekerjaan li ajlin nasi, karena manusia. Maksudnya karena manusia, yaitu mencari posisi dan pengagungan di hadapan manusia. Malayalam dan sama-sama. Wa yuhbitu thawabaha, dan riya ini, orang yang di dalam hatinya sudah terjangkit riya, yuhbitu, bisa menghapus apa riya, thawabaha, kepada pahalanya amal. Jadi mun pas alako kabagusan, lalu di dalam hatinya terbersit riya, pamer, ia lemah manusia, maka terhapuslah pahala itu. Kalau ujubi bi ta'atillahi ta'ala, seperti melakukan atau bersikap ujub bi ta'atillahi ta'ala, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ujub, ijabun nafsi, kagum kabak tibina nih, ala ko taat tapi kagum kabak na tibina. Waduh, hebat kok ya, bisa ala ko ibadah dengan Allah. Itu ujubnya mana. Yang kedua, yang dimaksud al-ujub bi ta'ah nika, wa huwa syuhudul ibadah shadiratan minan nafsi, yaitu ia senantiasa memandang perbuatan ibadah itu shadiratan minan nafsi, muncul dari perbuatan dirinya sendiri. Senantiasa memandang ibadah yang dilakukannya itu karena hasil usahanya sendiri. Ghaiban anil minnati, menafikan atau meniadakan anugerah-anugerah Allah Ta'ala kepada dirinya. Padahal setiap ibadah yang dilakukan itu adalah minnatun minallah, adalah anugerah dari Allah, ibaratnya kemampuan orang Allah, bukan karena hasil usahanya sendiri. Ini kan saya perlu kita pahami. Seandainya sudah ada bisikan-bisikan seperti itu, hendaknya langsung dipalingkan. Bagaimana cara memalingkannya? Hendaknya dengan menyebut istighfar, astagfirullahaladzim, atau langsung bertasbih kepada Allah Subhanallah. Karena hati ini sebenarnya sangat liar ketika tidak dijaga. Karena satu-satunya tempat Allah memandang seorang hamba adalah kepada hatinya. Mumpun atena nika pada riya, pada ujub, tak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah,
Maka sehebat apapun, sebanyak apapun ibadah yang dilakukannya, maka hasilnya akan sia-sia. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, tidak melihat kepada baju kalian, tidak melihat kepada apapun yang ada di dalam diri kalian, tapi Allah hanya memandang hati kalian. Jadi al-qalbu, adapun hati itu adalah puncak dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Kanjeng Nabi juga ada masenga daga umat untuk senantiasa menjaga kondisi hati. Ala inna fil jasadi mudghatun, kenga iya cak pun Kanjeng Nabi. Inna fil jasadi mudghatun, cak saum kuna edalum badan. Di dalam tubuh itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu bagus, salahal jasadu kullu, maka seluruh tubuh pun akan ikut baik. Wa idza fasada, apabila satu gumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka ikut rusak pula seluruh tubuh. Ala wahya al-qalbu, yaitu yang disebut dengan hati. Hati itu menjadi ukuran utama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wasyakku fillah. Di antara beberapa maksudnya hati adalah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada rasa-rasa keraguan. Saya ingat pas tak itarema bojeng rean. Saya ingat tak itarema ibadah. Sekali-kali jangan pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap amalan yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cemas boleh, ragu jangan. Cemas neka bi ragu tak pada. Mun cemas neka ada suatu pengharapan dari sebuah amalan itu akan diterima. Kalau ragu beda. Saya ingat tak itarema. Mun cemas neka mun terima abi Allah neka cemas. Makanya di dalam sikap seorang hamba yang baik adalah al-qabdu dan al-bastu, al-khauf dan roja. Apa harap-harap cemas? Harapnya itu adalah sebuah keyakinan bahwa Allah Maha menerima setiap amalan, dan cemasnya pengharapan seorang hamba semoga setiap amalannya diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai ragu. Mau ragu nih pun di antara ciri-ciri hati terjangkit bermacam-macam penyakit. Selanjutnya wal amnu mim makrillahi ta'ala. Di antara beberapa maksiat hati selanjutnya adalah merasa aman mim makrillahi ta'ala, dari siksaan Allah Ta'ala. Jangan merasa aman, karena setiap manusia bisa berpotensi masuk ke dalam bentuna Allah Ta'ala, masuk ke dalam siksaan Allah Ta'ala. Karena Allah tidak bisa diatur oleh siapapun. Jadi ja'aro masa pas panenga orang alim, orang hafal Quran, orang mulja, pas aman dari makrillah, aman dari siksaan Allah, belum tentu. Allah memiliki keputusan tersendiri, makanya Allah nikah alimun hakimun atau azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Mungkin orang nikah mulia secara pandangan manusia, tapi belum tentu juga mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya ketika betul-betul mulia di hadapan manusia, jangan sampai merubah kondisi hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bodhajabu kami masyhurin indan nas la qimata indallah. Banyak orang yang masyhur di kalangan manusia, terkenal, dilulukan, disanjung, dimuliakan. Tapi nyatanya la qimata indallah, ternyata tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin disanjung di hadapan manusia, berhati-hatilah. Harusnya lebih takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali, orang yang mudah terjangkit penyakit hati itu diantaranya adalah orang-orang yang alim.
Mun orang awam tak kira kena penyakit hati. Karena apa sih yang buat kina sopo? Mun orang awam, orang kudu. Engking ngalak bodona, budak duja tak alim. Wat magawat ada mah, tapi mun orang alim, po munta engko, munta engko. Jadi kau tuh engko seneng ada nikah. Rata-rata mun orang alim nikah lebih rentan terjangkit penyakit hati. Selanjutnya wal kunutu mir rahmatillah. Di antara beberapa maksiatnya hati adalah al kunutu mir rahmatillah. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus asa. Paningnya yuji terus bi Allah, pas murah-murah, pas orang kenika putus asa. Berarti nak pun dia tak usah ibadah sekali lah. Cak tak soki kia. Cak tak bentuk kia bi Allah nikah di antara tanda-tanda putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam setiap ujian kehidupan, nikah adalah cara Allah satu untuk mendidik manusia dan kedua untuk melatih kesabaran setiap manusia. Jadi di setiap ujian Allah ada sisipan-sisipan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bada orang yuji tandi terus, bada orang yuji sakit malolo, bada orang yuji nikah serbuk malolo. Bukan berarti nikah pas Allah baci, belum tentu. Selama orang nikah ki lebur asan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu masih dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah jabuh masenga, la taqnatu mir rahmatillah. Ingat kalian jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah senantiasa mengampuni semua dosa-dosa. Sanajan pun aba nikah ahli maksiat. Kan kadang yuji nikah, beda orang yuji nikah kalaban ala kok maksiat kan beda kan. Jangan sampai putus asa. Allah nikah maha mengampuni segala dosa. Karena bisa jadi ketika pas Allah nikah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya semuanya akan hilang begitu saja. Yang awalnya buruk langsung menjadi baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, jangan pernah berputus asa. Mungkin ada doa yang belum dikabulkan, jangan pernah berputus asa, teruslah berdoa. Laksana orang yang mengayuh sepeda, pasti pada akhirnya sepelan apapun kayuhan itu pasti akan sampai kepada tujuannya. Yang penting jangan pernah berhenti untuk mengayuh, artinya berusaha dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun usaha kita pasti akan ada hasilnya. Berikan usaha-usaha yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah yang akan menentukan segalanya. Sepenting pada usaha apa? Walaupun sekecil biji darah ya bang. Setekak sagone sepenting pada kulinang, sepenting pada usaha. Tak sampai ke dalam perbuatan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antara beberapa maksiatnya hati at-takabburu ala ibadillah, yaitu sombong ala ibadillah terhadap hamba-hamba Allah. Ini kata kenging juga. Berapa maksudnya? Yang disebut takabbur ala ibadillah, sombong terhadap hamba-hamba Allah, wa huwa raddul haqqi, yaitu menolak kebenaran. Menolak kebenaran, wastiqarun nasi, wastihqarun nasi, dan meremehkan manusia yang lain. Menolak kebenaran. Mungkin ada nasihat kebenaran dari orang-orang yang ada di bawah kita. Paling ada alim, pas masa nggak empun, nggak tak bagus, tak nggak nikah. Pas tak ada rema kebenaran yang ada. Itu diantara takabbur ala ibadillah. Bukankah orang-orang yang ada di bawah keunggulan dia di bawah naungan dia adalah orang-orang yang masuk dalam golongannya hamba Allah Ta'ala. Coba ada kabulana Allah. Jadi intinya menerima nasihat yang baik itu bisa jadi dari siapapun, tak kau nunggu orang alim. Karena Allah membuka kebenaran itu bisa melalui lisan siapapun. Pada najak ojaan orang matur, ote, bungkon, keluar dari buriin aja, kalah, ini telur, peninggal jamu, tegak dari buriin aja, ote, ini kalah, peninggal jamu sehat, tegak kuning,
Kigelu saborana kone keluar dari murid rato sagala dari raja cok galak dia gak benih emas lentat nggak kenika. Artinya kebenaran itu bisa datang dari siapapun. Jangan sampai ada kesombongan diri terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Apalagi sampai istihqarun nas, meremehkan manusia yang lainnya. Ya jadi akan tak muntuk sagale. Ya jadi ada asabola. Karena Allah ketika sudah mengangkat derajat seseorang tidak pandang siapa. Pasti orang itu menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa membawa kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah tak pernah sekolah? Bukankah Rasulullah tidak pernah mengembara? Bukankah Rasulullah tidak pernah berkumpul dengan pembesar-pembesar rahib-rahib yang ada? Tapi ternyata Rasulullah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala sehingga menyampaikan apa yang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat julukan Nabiul Ummi, nabi yang tak pernah sekolah tapi memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap umat sehingga sisipan-sisipan maknanya jangan pernah meremehkan siapapun. Nabi kan tak sekolah pun Nabiul Ummi, la marasah wala napa tak pernah mengembara. Marosa ini kan tak pernah sekolah, darosa tak pernah angkit, darosa tak pernah sekolah, marosa tak pernah mengembara. Rasulullah tak pernah keliling dunia sama sekali pun pernah kegengan mulai nembak. Bahkan tak pernah kumpul bareng rahib-rahib pembesar-pembesar agama, tak pernah. Tapi ketika Allah sudah berkehendak untuk mengangkat derajat seseorang sebagaimana derajatnya baginda Rasulullah lagi, tetisa gus-bagusnya umat pasal bagus-bagusnya manusia, bahkan bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini yang perlu kita contoh dari baginda Rasulullah. Wa ru'yatuhu annahu khairun min katsirin min khalqillahi ta'ala. Dan di antara takabbur seseorang terhadap hamba-hamba Allah, ru'yatuhu, ia senantiasa memandang annahu khairun, bahwa dirinya adalah lebih baik min katsirin min khalqillahi ta'ala, dari kebanyakan makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Iya menengkar akan muntuk 10 tahun, 20 tahun, dia mai boleh nanti ke 10 muntuk 10 tahun, tak bisa. Kebenaran itu bukan ukuran asakola, bukan ukuran ngaji. Mungkin bener dari pasar apa ya? Sanajan dari senekuk cadek umpamana, senekuk damu ya, on pas malai ini kata pak kita orang. Karena pada akhirnya kita tidak akan pernah tahu mana yang masuk ke dalam golongan husnul khotimah, sebagus di budina. Ini sebagai Rasulullah biasa mulai timin nih. Bahkan pernah setong riwayat itu buaki ketika dalam salah satu perang Rasulullah menempatkan pasukannya di atas gunung atas gunung sampai para sahabat mareksani dengan Kanjeng Nabi pernah tanya, ya Rasulullah mohon maaf, ini perintah Allah atau pendapat ajunan sendiri? Apa pendapat ajunan tibi ya? Enggak ada benih wahyu, artinya benih bakona Allah. Artinya memang secara analisa kok tibi, secara pemikiran strategi. Akhirnya sahabat yang ahli perang mereka memberikan usul, Nabi benih wahyu dari Allah secara strategi perang kan itu kurang tepat, sehingga mudah dikalahkan oleh musuh. Setepak kan itu pasukan pemanah atau pasukan penyerang kuda nengkan pemanah nih kanang atas. Jadi Rasulullah langsung mengiyakan benih pas mempertahankan pendapatnya sendiri sebagai nabi pun Rasulullah ngalah. Oh iya mengajar ya. Karena banyak sahabat-sahabat yang ahli strategi perang. Ini Rasulullah langsung nyoba. Ngalah Rasulullah ke pendapatan ini. Tak ambisi. Menengok koniko nika pemimpin yang luar biasa. Orang-orang saya betul-betul paham. Gagabana tibinan nih kan. Kecuali memang wahyu. Kalau wahyu itu taslim. Bagaimanapun pada akhirnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun secara logikanya tak masuk akal. Tapi mun pada pendapatan manusia, kita telap teleh ya. Kita telap teleh. Dan Rasulullah basyarun, manusia biasa Kanjeng Nabi. Cuma lakal basyar, cuma tak badana manusia biasa. Ini akhlak-akhlak Rasulullah yang perlu kita contoh. Artinya menerima kebenaran itu dari siapapun. Terus selanjutnya di antara ma'asil qalbi al-hikdu,
yaitu dendam, memiliki sifat dendam. Napa al-hikdu nikah dendam? Wa huwa itmarul adawah, yaitu memiliki sifat-sifat napa? Permusuhan, nyimpen dalam hati rasa permusuhan. Idza amila bimuqtadahu, bahkan apabila ia telah melakukan bimuqtadahu sesuai dengan perbuatan yang sesuai, artinya ampun males jaga orang selanyala, artinya gula ela salah bi ala edi umpamana, sehingga dalam hati ini kan beda rasa sakit hati manusiawi nih kan manusiawi, sehingga timbul dendam nikah manusiawi tapi yang kurang manusiawi. Saya tak bagus maksudnya. Dendam itu kayak ate biasa, tapi menjadi umat Rasulullah mereka usahakan menghilangkan dendam. Bahkan seandainya contoh kula sudah berhasil dan selesai memberikan balasan yang setimpal bimuqtadahu dagala edin lam yakrahu, masih belum merasa puas. Di antara tanda-tanda pendendam nikah ketika selesai membalaskan dendamnya gelu nikah belum ada rasa kepuasan di dalam dirinya nikah hikdunnya, rasa dendam terus lah nyala boleh kan, padahal urusan kenikah mare mun masalah kisos nikah gelu kisos kula mun secara hukum syariat yang ada kula umpamana kening kerak bareng ale edio dengan jarak 5 cm nikah hukum kisosnya ale edi kotu kerak ya sejarak 5 cm. Tapi ketika itu sudah selesai terlaksana, belum ada rasa puas, kita rolanya lagu, kurang puas. Memang dalam anjuran Al-Quran ini kan masih ada membalas dengan balasan yang setimpal. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Dengan surat An-Nahl. Jika kamu disakiti, fa'aqibu maka tidak apa-apa, balas. Sakiti juga bimithli ma uqibtum bih, dengan balasan yang setimpal. Pokok coba talebat, mun talebat nikah hikdun nikahnya mana pun. Tapi yang Allah memberikan alternatif yang lain, alternatif kedua, wala in sabartum, jika kamu bisa bersabar dari perbuatan kezaliman orang lain, lahuwa khairul lisabirin, maka hal itu lebih bagus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesabaran. Maksudnya khairun nikah memiliki nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nak dekat sakit, keng bek malarat nikah. Boleh tak nare maju boleh jago caya dan noreng. Ngisi ngakeru kan. Tapi mun bangal duka napat kadede nikah. Bareng majaran mun jago caya orang nikah. Meletak terlalu menusuk ke dalam jiwa, ke dalam hati. Ketika ada rasa ketersinggungan muncul, langsung baik. Ketika berasa tak suka, tapat dada sambil maus alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Karena inilah anugerah yang diberikan Allah kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak memiliki sifat pendendam. Tegak Rasulullah ikan torenga nikah, jale bon sama macam. Berbeda Rasulullah nikah langsung memiliki dendam. Bahkan Rasulullah fa'fu anhum, memaafkan setiap apapun yang mereka lakukan kepada diri Rasulullah, termasuk Fathu Mekah. Ketika penaklukan kota Mekah, Rasulullah sudah unggul, memenangkan segalanya, bingung orang-orang kafir Quraisy nih. Aduh, berem kok mon pas iblis bi Muhammad. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah memaafkan mereka semua, bahkan tidak pernah menawan satupun dari orang-orang yang pernah menzalimi. Padahal perbuatan yang telah mereka lakukan itu sangat sadis, bahkan sampai mengintimidasi para sahabat. Rasulullah juga tak lepas dari intimidasi mereka, penyiksaan mereka. Tapi ketika semuanya sudah unggul di atas angin, Rasulullah memberikan pemaafan itu luar biasa. Milana monki bede enga nang dalam dada nikah ngako sebagai umat Kanjeng Nabi, usahakan walaupun tidak sama dengan sifatnya Kanjeng Nabi, minimal kita setidaknya ada ciri bahwa inilah umat Rasulullah. Selanjutnya di antara ma'asil qalbi wal mannu bis sadaqah wa yubtilu thawabaha. Al mannu bis sadaqah, ket ngungket kepada sedekah, kepada pemberian, ket ngungket
Pernah mungkin abri rokok sawet mari kono ikut kita ker 3 tahun tak mare. Urusan rokok salencer kadang. Kita ket B3 dulu kan. Oh, tak nemu saya rokok kan. Oh, mun tak ke ngampung rokok bulan kan gak keruah. Bahkan ket ngani kayu bukti usawabaha bisa menghapus kepada pahala sedekah. Nika tegesake sareng Allah dengan surat Al-Baqarah napa tebun Allah ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu cek rosak shadaqatikum sadekana bana artina gencerenna. Mun sadekah na tak kira rosak tapi gencerenna saya sobung bahasa. Cek rosak kalaban apa bil manni kalaban ket ngongket. Ket mungkin kata bagus. Wal adza, napa pun kayak nyake. Takir kayak nyake mengintimidasi pun sama macam. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil. Dia mengajari ya, tidak ada bedanya. Yunfiqu malahu ria'an nas. Dia menyedekahkan hartanya hanya untuk tujuan dilihat oleh orang lain. Di antara tanda ketika sedekah itu sudah tidak dilakukan dengan ikhlas, maka pada akhirnya sedekah-sedekah itu akan diungkit-ungkitnya. Ini kapal ciri-ciri orang yang pun tak ikhlas. Hari beri ini pasti ikut-ikut budi hari. Lalu bagaimana mengagai nikah? Kita sebagai manusia yang berakal, hendaknya ketika kita diberi hadiah nikah, cak langsung lebur narema. Ku tengku gelu, ku lambat nikah nang Jakarta. Biasa orang abri mobil ya gulu biasa. Tapi gula kan ngokor bi kemampuan na apa? Siapa kok mata kaya beri mobil? Karena manusia sifatnya rentan mengungkit. Mun gun beri HP nikah, anak apa gula mana rema? Karena seadanya ketoket gampang beli na HP urusan 3 juta, 4 juta gelu. Tapi pun mobil, cak gula beni orang soki, beni orang hebat, beni orang istimewa. Mata kaya beri mobil. Deki mon pas eket-ongket. Sehingga yang awalnya mungkin mengukuhkan sebuah persahabatan akhirnya gara ungkitan-ungkitan ini kapas rosa. Jadi kermeker gelu every orang ini cara perak. Jadi tengku gelu kapasitas sabar nominal lah mun kun bera every lemai bung kita anak apa mun kita ungkit ni kau pun bau lewu malekas mare gelu. Mun pas every 1 juta mun kapasitas ada apa pun 1 juta umpon cara perak. Mereka dan manfaat yang kedua melatih hati untuk biasa zuhud ban qanaah narema apa bedana dari Allah Subhanahu wa taala. Terus di antara maksiat hati selanjutnya al-israru 'ala dzambi. Terlalu senang 'ala dzambi melakukan dosa. Tidak sedina sakale. Ate nika udah 2 ini. Munki iman natengki ketika melakukan dosa nikah, hati akan merasa sedih. Todus ke pangeran sedih, padahal sudah melakukan dosa. Tapi ketika keimanan sudah hilang di dalam hati, nikah pas ala kotusa, pas tada sedih nasakale, justru merasa nyaman ketika di dalam perbuatan dosa. Nikah israru 'ala dzambi. Maksudnya israr 'ala dzambi tasmimul qalbi 'ala tikrarihi. Ada keinginan hati untuk mengulang-ulang lagi perbuatan dosa itu. Lakune boleh we tak nyaman. Terus selanjutnya wasu'udzanni billah. Di antara ma'asil qalbi yaitu memiliki rasa buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangka. Ketika mungkin pada nagila doanya belum diijabah oleh Allah. Engkau doa tak perengah ki Allah tak ada tak tarema doa engkau Allah. Nikah sudah suudzannya. Buruk sangka kepada Allah. Kita itu pemohon, bukan pemberi. Atau kita adalah peminta, bukan penentu. Mun minta dekat Allah nikah, minta sebagaimana mestinya tanpa harus menuntut kepada Allah untuk segera memberi. Urusan memberi nikah kasokan Allah. Bila apa isinya mana minta. Mis. Kita itu makhluk bukan khalik. Kita itu adalah orang yang dicipta bukan pencipta. Kita peminta bukan pemberi. Minta dekat Allah pun. Tapi tetap ada keyakinan di dalam hati setiap doa pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait
Waktu untuk memberikan dari setiap apa yang kita minta itu tergantung kasokanna Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya wasu'ul dhanni bi'ibadillah. Selain berburuk sangka kepada Allah, juga memiliki buruk sangka kepada hamba-hamba Allah yang lain. Mereka mantarakan kagabula na Allah buruk sangka. Jarah antar ke masjid asobana nudem lagi ya. Bisa jarah lakukan ngorno bini nauri. Ini buruk sangka. Ini jadi lakukan alek marne malu loh. Nggak usah begitu. Biarkan saja orang itu memiliki haknya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus dicampuri oleh pemikiran-pemikiran kita. Kenapa boleh tak buruk sangka? Iya saja ke masjid teki ngicok sandal boleh, paling nggak masjid ngicok sandal. Seperti itu nikah pun tak boleh nggak nikah. Termasuk maksiatnya hati nikah. Ingat penyakit-penyakit yang sering kali menjangkiti hati. Selanjutnya watakdzibu bil qadari, mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara mendustakan tak percaya ke takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang seperti ini, pas abad tibi ngucan. Wah, mau ngajari apa nih takdir Allah yang bebatak kawan ngajar. Tidak boleh seperti itu. Karena dalam setiap kehidupan manusia tidak lepas dari takdir Allah. Manusia itu hanya pelaku. Sukses ataupun gagal, beruntung ataupun apes, mereka semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak usah takir ruburu ke takdir Allah. Napa boleh takir mendustakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Napa boleh mas abah nikah, abah tibi umpamanya apes, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sukses. Pas apes, injak mengaria apa bani takdir Allah, padahal apes nggih takdir Allah nikah. Somangkana gagal. Pas tak percaya takdir Allah. Ini saya butuh. Jadi semuanya berlaku di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Termasuk di antara ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, jawabun Allah. Sesungguhnya kami menjadikan segala sesuatu dengan takdir. Kalau sudah dengan takdir Allah, ya sudah. Kita berusaha begini tapi Allah menentukan begini. Pasti ada hikmah yang terpendam di balik semua itu. Selanjutnya di antara maksiatnya hati, wal farahu bi maksiyati bil maksiyati minhu au min ghairihi. Pada nakila apa? Bunga ala ko maksiat. Minhu dari maksiat au min ghairihi atau dari selainnya maksiat. Wal ghadru, dan selanjutnya adalah menyalahi janji. Naqdul ahdi wa khiyanatul amanah. Nega napanya mana? Engki khianat pun tidak menepati janji. Walau bikafirin, walaupun dengan orang kafir. Sehingga nega kita sebagai umat Rasulullah ditekankan untuk menepati janji. Rasulullah nega dalam satu riwayat pernah endi janji sareng orang kafir. Endi janji. Ketemu nang parapatan nang kupon. Nega nang parapatan. Kanjeng Nabi nega ada entek telare telo malam. Ada entek telare telo malam. Ketika 3 hari 3 malam orang itu sudah tidak datang, Rasulullah pulang. Ben minggu lah ada entek 1 jam nikah pun kocak carpak 3 lek. Carpak mulut tidontian mulai gila. Memang pekerjaan yang membosankan adalah menunggu. Tapi untuk menyatakan bahwa kita adalah umat-umat Rasulullah dan tekak pun sehari penting. Rasulullah nikah beri contoh ke umat karena disenci. Nikah orang kafir nikah. Saya kebicaraan ini. Rasulullah ada tek telur malam. Kanjeng Nabi ini kemudian bego antara takir sehari penting. Sajam na pun. Serbuk. Bula tak kerabi rokok telopak. Tika tak datang mulai bula. Tina na pun. Carpakan tika. Rasulullah dekat telur malam tak ngocak carpak. Tak ngocak carpak kah? Saya janji. Nang. Yang penting menunjukkan siapa sebenarnya yang benar, itu sudah cukup. Tak usah takar. Karena Rasulullah
Napa gitu? Senantiasa berhusnudon, mungkin tempat orang sakit atau napa. Itu yang ada di dalam jiwa Rasulullah. Tak datang, tak kerja ada telo malam. Saya beda nih beni suudon. Justru yang ada husnudon. Oh, mungkin beda keperluan lain atau tak sempat nikah. Bela naneng ganja masuk ke dalam ma'asil qalbi, di antara maksiat-maksiatnya hati. Wal makruh, di antara maksiat-maksiatnya hati adalah menipu. Menipu, sengaan, lebur andi, tujuan-tujuan untuk menipu. Congoco. Wa bughdhu sahabati wal ahli was salihina, dan selanjutnya adalah maksiatnya hati adalah memiliki sifat tidak suka terhadap para sahabat wal ali, dan keluarganya Rasulullah, was salihina, dan kepada orang-orang soleh. Tak senang ke sahabat Kanjeng Nabi, tak senang ke keluarga Kanjeng Nabi, tak senang ke orang-orang soleh. Nika di antara maksiatul qalbi. Maksiatul qalbi, maksiat hati. Tengate nih mun pas beda orang kelu, tak usah ke sahabat, tak usah ke keluarga Rasulullah, beda orang soleh. Lalu muncul rasa benci, bughdun di dalam hati, ini kan hati-hati. Berarti ciri-ciri kematian hati itu sudah mulai tampak. Karena orang pun atena mate, engki benci kepada orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala, termasuk orang-orang soleh. Ngabusaki kezaim tak seneng, ngabusaki kehulil tak seneng, ngabusaki ini kawan, ngabusaki galau nah orang-orang sesoleh pun ada rasa, berarti sudah sakaratul maut atena. Nah boleh tak dukanya le ke orang-orang soleh, malah justru menyale ke orang-orang soleh itu mempercepat kematian hati. Ini kayak buah sarang dua ulama, Imam Malik sarang Ibnu Asakir. Jawabon Ibnu Asakir nika, Allah nika dalam siksaannya sudah nyata. Orang-orang yang biasa mencaci para ulama melalui lisannya, pasti ibtalahullah, Allah akan menguji, mengadab kepada orang tersebut bimautil qalbi qabla mautihi, dengan dimatikan terlebih dahulu hatinya sebelum kematian secara jasadnya. Pamate gak ada hatinya. Padahal kehidupan nika sentralnya ada di dalam hati. Monpon atena mate, maka orang tersebut tidak berfungsi apa-apa, sudah laksana mayat hidup, karena tidak akan terkesan apapun. Tengate berema cara namun terus cinta kang ulama, engki pasaku sama kang ulama gini kawan. Karena ulama-ulama nika saya bisa beri syafaat. Syafaatul umatnya engki Rasulullah. Sampai ada orang-orang Syiah di sini, orang Syiah. Ngate-ngate kenapa di tubuh NU itu sendiri banyak disusupi oleh orang-orang Syiah. Karena satu sisi ada persamaan amaliyah, memang tawassul nika memang dilakukan oleh orang NU, sehingga Syiah lebur atau tawassul, aziarah kubur nika pada lebur. Cuma bedanya antara NU dengan Syiah nika tak sampai hulu. Mun NU nika cinta kepada sahabat dan cinta kepada keluarga Rasulullah, mun Syiah nika hanya cinta kepada Rasulullah, keluarga Rasulullah, dan benci kepada para sahabat. Bahkan ada salah satu pentolan Syiah lamba nika ngobu pate pas patekna nika nyamai Abu Bakar, nyamai para sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Timun carmet ki patek naik kentoreng kui betul, seakan-akan benci, melampiaskan kemarahannya kepada Abu Bakar nika fatalnya. Termasuk kenapa ada tradisi di NU ketika tarawih, mau nengke salat tarawih salatan jami'atan atabakumullah, kan beda nidanya mana nida. Nika di zaman Rasulullah sampai atar apapun enggak ada memang. Apakah bid'ah? Memang bid'ah. Tapi nika masuk bid'ah hasanah. Bid'ah saya bagus. Tujuan apa? Untuk menyaring ningku saya kemas saya betul-betul NU, saya kemas saya pun pura-pura NU. Karena dalam nida ada Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Nah, karena Syiah nikah seringkali
nyosop ke dalam NU sehingga akan terbuka pada akhirnya topengnya, penyamarannya, karena mereka setiap ada nama sahabat Rasulullah yang disebut carmetnya jate tak ada kan ngelana setiap tarawih nikah pasti baca ini dengan nikah Khalifatul Tsani Khalifatul Ula Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika keluar setiap kelompok nikah pasti ada penumpang gelapnya. Tekak Muhammadiyah kita ada penumpang gelapnya, biasanya disusupi oleh orang-orang Wahabi, NU disusupi oleh orang-orang Syiah. Selanjutnya di antara maksud-maksudnya hati al-bukhlu bima aujaballah. Bakhil terhadap sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Napa? Kaman zakati, seperti mencegah tidak mau melakukan atau mengeluarkan zakat. Nikah bakhilnya mana? Bakhil terhadap sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah. Selanjutnya asyuhu, yaitu syuhun, cerai ya, yang lebih dahsyat, lebih tengki dari bakhil. Mun bakhil ni kan ki cerai-cerai biasa. Mun syuhu ni kan selain cerai ki rep ngarep dari tunyana orang lain. Sila cerai buat nanti bigun rep ngarep dari tunyana orang lain. Mun bakhil ni kan ki bisa ari beri ki aja. Atau tak ari beri tapi tak rep ngarep karena cekena orang lain. Kule cerai ya bakhil. Tapi tak terus ngendiana nguasana hartana gak waris enten ini cerai biasa. Tapi mun syuhun nih syuhun sila cerai ki kun berak minta kakak waris paden di WC nih kan ini kapan di WC gelu WC nanti bisa bagal luar kau tuh WC orang saya bagal luar ini kan syuhun di antara maksudnya. Terus selanjutnya al-hirsu, rakus atau tamak nikah lebih tinggi lagi peringkatnya dari syuhun. Syiddatul bukhli war raghbati fil istila'i ala haqqi ghairika walau bil haram. Hirsu nikah saya sebut rakus, selain cerai lebur apas rapas tunyana orang lain walaupun dengan cara haram, nikah hirsunnya. Ampun, cong ntar kasumangkana orang ntar kasumangkana orang ya di gak wariskan sogi petek setong nikah termasuk hirsun nih. Selanjutnya di antara maksudnya hati al-istihanatu bima azzamallah, menghinakan terhadap sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah. Menghinakan sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah, termasuk napa apa pun saya diagungkan oleh Allah lalu dihinakan. Pada Al-Qur'an ini akan diagungkan oleh Allah, termasuk Mekah, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu lalu dihinakan. Atau at-tasghir, meremehkan lima azzamallahu min ta'atin au maksiatin au qur'anin au ilmin au jannatin au narin. Meremehkan sesuatu yang juga telah diagungkan oleh Allah seperti Al-Qur'an, surga, neraka, dan semacam. Ini di antara beberapa maksiat-maksiat hati. Sehingga melalui pemahaman nikah ada harapan semoga kita bisa menjaga kondisi hati, tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang telah disebutkan ini. Semoga hati kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan, dalam keikhlasan, dalam ketakwaan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فصل في معاصي البطن والله أعلم.